Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ningsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 228 Jakarta. Ingin mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Visi guru penggerak saya yaitu terbentuknya anak yang berakhlak mulia, peduli lingkungan, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, berprestasi, berbudaya, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja yang terdiri dari buat pertanyaan atau define, ambil pelajaran atau discover, gali mimpi, dream, jabarkan rencana desain, dan atur eksekusi. Adapun langkah-langkah Bagjanya, yang pertama berisi pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, memadukan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta membantu transformasi rencana menjadi nyata. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Prakarsa perubahan Bagja yang utama define, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif, mandiri, dan inovatif. Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus saya lakukan adalah yang pertama, mencari informasi atau mengidentifikasi peserta didik dengan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang inovatif dan mandiri dengan penugasan atau pemberian LKPD. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, dan wali murid terkait pentingnya mewujudkan generasi pembelajar yang berkarakter. Kemudian ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siapakah yang perlu dilibatkan dalam mewujudkan generasi pembelajar yang berkarakter. Yang ketiga, apa peran dari orang yang dilibatkan dalam perwujudan generasi pembelajar yang cerdas, inovatif, berkarakter, dan kompetitif. Lalu, tindakan yang harus dilakukan adalah yang pertama, dengan cara melibatkan seluruh komponen atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, meliputi kepala sekolah, dewan guru, komite, wali murid, dan peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah yang ajak, yaitu guru yang profesional, semua komponen yang berkomitmen untuk mewujudkan generasi pembelajar yang cerdas, mandiri, inovatif, dan kompetitif. Kemudian, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan kesinambungan generasi pembelajar yang berkarakter cerdas, mandiri, inovatif, kompetitif, dan berbudaya. Bagaimana cara mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah tentunya dengan melalui keteladanan.
keteladanan yang baik, pembiasaan yang positif, budaya yang positif, dan pemberian reward atau apresiasi berupa pemberian bimbingan dan tuntunan, serta mengadakan evaluasi dan refleksi secara rutin. Kemudian jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yang pertama, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menggerakkan komponen warga sekolah dalam mewujudkan generasi pembelajar yang cerdas, mandiri, inovatif, kompetitif, dan berbudaya? Serta yang kedua, media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan tindakan yang akan dilakukan adalah dengan cara yang pertama tentunya melakukan kolaborasi, evaluasi, dan komunikasi yang baik secara rutin, secara bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, mencari materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian atur eksekusi atau deliver. Ini yang terpenting. Pertanyaan pertama, siapa yang bertanggung jawab atas perwujudan generasi pembelajar yang cerdas, kreatif, berbudaya atau berkarakter dan inovatif? Yang kedua, siapa yang akan memantau dan mengevaluasinya perwujudan generasi pembelajar yang cerdas, mandiri, berbudaya, berkarakter dan inovatif? Dan tindakan atau pendidikan yang harus dilakukan adalah tentunya yang pertama adalah dengan kita berkonsultasi kepada kepala sekolah, seluruh dewan guru dan rekan guru beserta komite sekolah. Yang kedua, semua dengan melibatkan semua komponen sekolah, meliputi kepala sekolah, dewan guru, komite, wali murid, peserta didik, dan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekitar atau komponen keluarga. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak dan berhamba pada murid. Demikian presentasi demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.